Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Tabik pun, izin memperkenalkan diri. Nama saya Salsabila Putra Priyatna dengan NPM 231600097 selaku moderator dengan rekan-rekan saya. Baik, kami di sini akan memaparkan materi tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. A. Hakikat warga negara. Warga negara adalah penduduk suatu negara yang diakui berdasarkan hukum sebagai anggota negaranya dengan memiliki hak dan kewajiban. Hakikat warga negara bukan hanya sekadar status, tetapi juga mengandung makna dan esensi yang lebih. Terdapat beberapa poin penting dalam hakikat warga negara. Yang pertama, keterikatan politik dan yuridis, yang dimana warga negara memiliki hubungan timbal balik dengan negaranya terkait hukum dan norma yang berlaku serta memiliki hak untuk berpartisipasi dalam politik. Selanjutnya ada hak dan kewajiban. Menjadi warga negara berarti memiliki hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang dituntut oleh warga negara dari negaranya, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap warga negara untuk negaranya. Yang selanjutnya ada identitas dan kesetiaan, yaitu sebagai warga negara memiliki identitas dan rasa cinta tanah air serta kesetiaan kepada negaranya. Yang selanjutnya ada partisipasi dan tanggung jawab. Warga negara memiliki peran aktif dalam membangun dan memajukan negara serta bertanggung jawab dengan tindakannya. Yang selanjutnya adalah kenegaraan. Kenegaraan adalah status hukum yang diberikan kepada seseorang yang diakui sebagai anggota negara. Status ini menentukan hak dan kewajiban seseorang sebagai warga negara tersebut. Terdapat beberapa poin penting dalam kewarganegaraan. Yang pertama, unsur-unsur. Kewarganegaraan memiliki unsur-unsur seperti status hukum, hak dan kewajiban, identitas, partisipasi ketertiban dalam kehidupan politik, dan sosial negara. Terdapat juga beberapa macam-macam kewarganegaraan seperti kewarganegaraan yang berdasarkan kelahiran, kewarganegaraan yang berdasarkan keturunan, kewarganegaraan yang berdasarkan naturalisasi. Jadi, hakikat warganegaraan dan kenegaraan saling berkaitan karena kewarganegaraan merupakan status hukum yang menjadi dasar bagi seorang warga negara dan sebagai dasar untuk memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah B, kedudukan warga negara dalam kenegaraan. Kedudukan negara dalam kewarganegaraan adalah sebuah konsep yang menjelaskan posisi dan peran individu dalam suatu negara. Konsep ini yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara yang dimiliki oleh setiap individu dalam anggota negara. Baik, berikut penjelasan secara rinci tentang kedudukan warga negara dalam kenegaraan. Yang pertama ada pengertian kedudukan kewarganegaraan. Kedudukan keluarga negara dalam kenegaraan dapat diartikan sebagai pertama, posisi hukum. Warga negara diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum. Yang kedua, ada peran. Warga negara yang memiliki peran aktif dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya negara. Yang selanjutnya ada identitas. Warga negara yang memiliki identitas dan cinta rasa tanah air serta kesetiaan kepada negaranya. Yang kedua, terdapat aspek kedudukan warga negara. Memiliki beberapa aspek. Yang pertama ada aspek politik. Warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum serta hak untuk berpartisipasi dalam proses politik lainnya. Yang selanjutnya ada aspek hukum. Warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum serta hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Selanjutnya ada aspek ekonomi.
Warga negara yang memiliki hak untuk bekerja dan mendapatkan kehidupan yang layak serta memiliki penghidupan dan menikmati hasil usahanya. Yang selanjutnya adalah hak sosial dan budaya. Warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial lainnya, serta hak untuk mengembangkan dan melestarikan. Atau yang terakhir, yaitu implementasi kedudukan warga negara. Implementasi kedudukan warga negara dalam kenegaraan dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti pendidikan. Pertama, seperti pendidikan kewarganegaraan. Memberikan pendidikan kepada warga negara untuk mengetahui tentang hak dan kewajiban. Yang selanjutnya adalah berpartisipasi politik, yaitu di mana mendorong warga negara untuk aktif dalam kegiatan politik. Yang selanjutnya adalah pemenuhan hak-hak dasar, yaitu memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan hak-hak dasarnya seperti hak untuk hidup, pendidikan, dan kesehatan. Sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. C. Kewarganegaraan Indonesia. Kewarganegaraan Indonesia adalah status hukum yang diberikan kepada seseorang yang diakui sebagai anggota negara Indonesia. Status ini menentukan hak dan kewajiban seseorang di Indonesia. Berikut adalah penjelasan tentang kewarganegaraan Indonesia. Yang pertama, dasar hukum. Kewarganegaraan Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2006 tentang tata cara memperoleh, kehilangan, memperoleh kembali, dan pencabutan warganegaraan Republik Indonesia. Yang kedua, asas kewarganegaraan Indonesia. Kewarganegaraan Indonesia mengatur asas ius sanguinis, yang berarti bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan garis keturunan orang tua. Yang ketiga, cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Kewarganegaraan Indonesia dapat diperoleh melalui beberapa cara, yaitu keturunan. Seseorang yang dilahirkan dari orang tua yang merupakan warga negara Indonesia secara otomatis menjadi warga negara Indonesia. Kelahiran. Seseorang yang dilahirkan di wilayah Indonesia dari orang tua yang tidak diketahui keberadaannya atau tidak memiliki kewarganegaraan menjadi warga negara Indonesia. Naturalisasi. Orang asing yang memenuhi persyaratan tertentu dapat mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara Indonesia. Pewarganegaraan ganda terbatas. Bagi anak yang lahir di luar perkawinan antara ayah WNI dan ibu WNA, di mana ayah tidak dapat memberikan pengakuan kewarganegaraan kepada anaknya karena aturan negara tempat anak dilahirkan. 4. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Kewarganegaraan Indonesia dapat hilang karena beberapa alasan, yaitu menyatakan diri dengan sukarela untuk melepaskan warganegaraan Indonesia, memperoleh kewarganegaraan negara lain atas kemauan sendiri, dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh pemerintah Indonesia. Yang kelima, hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia memiliki hak
dan kewajiban seperti hak warga negara, hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk bekerja, hak untuk berpolitik, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara. Kewajiban untuk tata hukum, kewajiban untuk bela negara, kewajiban untuk membayar pajak, kewajiban untuk menjaga dan memelihara lingkungan hidup, wajib untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kewajiban dan hak warga negara. Hak warga negara merupakan hak-hak sebagai manusia yang diterima setiap orang di dalam konteks suatu negara di mana saja orang tersebut berada. Pendapat Prof. Dr. Noto Negoro juga dapat memperkuat pengertian tersebut, di mana ia mengatakan bahwa hak merupakan sesuatu yang diperoleh atau diperoleh seseorang sebagai warga negara, dan hak ini tidak dapat diintervensi oleh kekuasaan apapun juga. Kekuasaan apapun yang dimaksud termasuk pada pemerintah, sehingga pemerintah pun tidak dapat menghilangkan atau mengambil hak-hak tersebut dari setiap individu. Hak asasi manusia berbeda dengan hak warga negara, karena hak asasi manusia atau HAM merupakan hak dasar yang melekat pada diri seseorang sejak lahir. Sedangkan hak warga negara merupakan hak yang dibatasi oleh status kewarganegaraan orang itu sendiri. Selanjutnya adalah kewajiban warga negara. Selain memiliki hak, setiap individu dalam konteks negara juga memiliki kewajiban yang muncul sebagai konsekuensi dari adanya hak tersebut. Kewajiban dipahami sebagai sesuatu yang harus dilakukan, dikerjakan, dan dilakukan seseorang dengan penuh tanggung jawab sebagai warga negara. Kewajiban asasi berbeda dengan kewajiban hak warga negara, karena kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang, sedangkan kewajiban warga negara merupakan kewajiban yang juga dibatasi oleh kewarganegaraan orang tersebut. Kewajiban warga negara merupakan suatu amanah dan amanah yang harus dilakukan oleh warga negara. Oleh karena itu, kewajiban tidak mengandung ketentuan tertentu. Dalam keadaan apapun, suka atau tidak, kewajiban sebagai warga negara haruslah dilakukan. Bagi sebagian orang, menjalankan kewajiban sebagai warga negara merupakan suatu kebanggaan karena partisipasinya mendukung negara. Contohnya adalah kewajiban dalam membayar pajak, di mana pajak merupakan pembayaran yang wajib dilakukan warga negara sebagai wajib pajak karena tanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan di negara tersebut. Selain kewajiban membayar pajak, setiap warga negara juga memiliki kewajiban untuk mengikuti hukum yang berlaku dan kewajiban bela negara. Kewajiban mengikuti hukum yang berlaku berarti setiap warga negara tidak boleh bertindak yang menyalahi hukum yang berlaku di Indonesia, karena dapat menimbulkan kerugian bagi warga negara. Sedangkan kewajiban bela negara merupakan kewajiban setiap warga negara untuk membela dan melindungi kedaulatan negara pada saat ada serangan dari luar. Sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.
Hak asasi manusia di Indonesia. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai gerbang awal untuk melakukan reformasi tatanan kehidupan berbangsa. Pasca kemerdekaan kita memasuki masa Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Perkembangan terhadap hak asasi manusia belum menemukan langkah yang tepat. Negara pada waktu itu masih sibuk melakukan penataan, angkat mengatasi masalah tekanan yang dibuat oleh Indonesia. Pada tahun 1990-an muncul Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai masuk dalam Komite HAM PBB. Pemerintah mengeluarkan kebijakan politik dalam rangka pelindungan HAM dan pemerintah memberlakukan Undang-Undang HAM. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan semua kehidupan berbangsa ini adalah untuk memenuhi HAM. HAM ini menjadi sebuah pekerjaan bagi bangsa Indonesia. Dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa kita menemukan ketimpangan dalam proses penegakan hukum dan HAM. Kadang kala hukum yang ditegakkan namun di satu sisi mengabaikan HAM. Begitu juga sebaliknya, HAM yang ditegakkan namun mengabaikan hukum yang berlaku. Masalah hukum dan HAM ini memang menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan kajian. Hal-hal dalam penegakan HAM di Indonesia. Pertama, subjek hukum. Dalam hal ini, subjek hukum adalah segala sesuatu yang mampu mendukung hak dan kewajiban subjek hukum dapat terbagi atas dua, yaitu manusia dan badan hukum. HAM tersusun dalam sebuah sistem, maka kemudian harus didukung oleh sistem hukum yang baik. Penegakan HAM berarti tentang cita-cita bangsa Indonesia di dalam pembukaan UUD 1945, alinea keempat, yang berbunyi, melindungi segenap bangsa Indonesia seluruh tumpah Indonesia dan ikut memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Setelah pemaparan materi yang sudah disampaikan, terdapat kesimpulan, yaitu kewajiban dan hak warga negara adalah hal yang saling berkaitan, tidak dapat dipisahkan. Kewajiban warga negara penting untuk menjaga kelancaran dan ketertiban warga negara, sedangkan hak warga negara penting untuk menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan warga negara. Jadi, sebagai warga negara yang baik, kita haruslah melaksanakan kewajiban dan hak kita dengan seimbang. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata juga kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.